Baik, kita akan mulai diskusi kita pada pagi hari ini. Seperti kuliah-kuliah atau pertemuan yang sebelumnya, kita bicara tentang bahwa di masa pandemik ini tidak mungkin perkuliahan yang ada di kelas hanya dipindahkan dalam bentuk perkuliahan sinkronus melalui Zoom atau Google Meet, atau yang kedua ditambahkan asinkronus sistem melalui Google Classroom atau melalui tugas-tugas yang diberikan kepada Anda. Metode ini pasti tidak akan bisa mentransfer pengetahuan, mentransfer hal-hal yang sudah kita targetkan pada rencana pembelajaran. Justru pada kuliah-kuliah kita kemarin, saya sepakat kita akan membuat semacam project-based learning. Nantinya apa? Kita akan membawa laboratorium-laboratorium yang ada di kampus atau yang ada di sekolah menuju ke rumah. Berarti di rumah banyak sekali kejadian yang bisa Anda lakukan riset. Di rumah berarti banyak sekali kejadian yang di situ bisa Anda buat semacam satu proyek, kemudian analisis dilakukan. Analisisnya apa? Analisisnya adalah di mana matematika itu ada. Di mana matematika itu bisa Anda temukan dari setiap proyek, dari setiap kejadian yang Anda amati. Ya, saya ambil contoh dari slide berikut. Ya, jadi memang ada dua rel yang kita tempuh. Rel yang pertama tentunya adalah kita berbicara tentang ibarat ini kereta api ya, bahwa rel yang pertama adalah kita akan bicara tentang apa itu matematika, apa itu pengantar simulasi, apa itu misalnya teori Markov-Chain dan seterusnya. Tapi di rel berikutnya kita mesti segera belajar di mana itu matematika, di mana itu matematikanya berlaku, dan di mana Markov-Chain-nya itu ada misalnya. Anda belajar teori tentang matrik misalnya, apakah itu matrik, kemudian diinvest, dikalikan, dan seterusnya. Tapi di rel yang berikutnya, Anda setelah memahami tentunya akan menerapkan di mana matrik itu digunakan, di mana matrik itu berada. Nah, kedua rel ini harus bertemu pada satu stasiun yang sama. Permasalahannya di masa COVID ini, kita tidak punya cukup waktu untuk bicara apa itu matrik. Ya, maka justru yang menarik di masa pandemik ini, Anda bisa mengamati dalam kehidupan sehari-hari ada sebuah kejadian, di mana kejadian itu coba Anda cari di mana matrik itu berada, ya setelah itu Anda konstruksi kira-kira matriknya seperti ini, dan setelah itu di pertemuan-pertemuan yang sifatnya rekonsiliasi dengan pihak guru maupun dengan pihak dosen, itu akan menjadi menarik. Kenapa? Karena dalam pengamatan dalam laboratorium tadi tidak hanya melibatkan satu bidang ilmu matematika, tapi dia juga bisa melibatkan bidang-bidang ilmu yang lainnya. Saya akan coba mulai dengan satu contoh. Ya, contoh ini adalah ketika kita bicara energi dan kalor. Betapa rumitnya dulu ketika menjelaskan asas Black kepada siswa-siswa SMA. Asas Black itu Q isap sama dengan Q lepas itu ya. Q sama dengan massa kali kalor jenis dikalikan delta T. Coba Anda lihat, itu sangat abstrak sekali. Ya, sangat abstrak sekali. Sampai hari ini mungkin dari kalian sendiri tidak paham apa itu energi, apa itu kalori, dan seterusnya. Sekarang kita bikin eksperimen begini. Di rumah, Anda bisa download. Download apa? Download materi ini. Ya, saya coba akan tayangkan satu video, di mana di dalam video itu Anda bisa melihat satu aplikasi yang sudah dibuat oleh sebuah vendor ya, namanya Lost It ini ya. Saya akan coba tayangkan. Nanti silahkan Anda cari aplikasi ini di App Store ya. Terus nah ini aplikasinya. Jadi aplikasi ini menarik, Anda bisa setting di dalam handphone Anda,
kemudian Anda taruh target goal, berat badan Anda itu akan turun atau akan naik berapa, terus kemudian setiap hari menu sajian apa yang Anda makan bisa Anda input di situ, terus kemudian akan Anda bisa lihat perkembangan berapa kalori yang Anda masukkan ke tubuh, terus kemudian bisa Anda lihat apa itu berapa berat badan Anda setiap hari akan berubah, ya. Nah, sebenarnya kalau kita mau melihat di mana matematiknya, Anda akan menemukan rumusan-rumusan yang menarik di situ. Ya, rumusan seperti ini. Saya buatkan model matematika di belakang itu semuanya. Anda bisa melakukan simulasi, ya. Nah, ini definisi-definisi ketika Anda apa istilahnya, memasukkan kalori ke dalam tubuh, maka Anda akan ketemu istilah-istilah ini, basal metabolic rate, yaitu jumlah energi yang dikeluarkan oleh tubuh selama 1 hari dalam kondisi istirahat atau tidak beraktivitas. Persamaannya sudah ada. BMR pria itu seperti ini, BMR wanita itu seperti ini. Ya, berarti tergantung pada variabel apa? Berat badan, tinggi badan, dan umur kalian. Ya, kalau pria ngikuti persamaan di atas, kalau wanita ngikuti persamaan di atas. Ya. Kemudian mereka juga punya total energy expenditure. Artinya apa? Dia punya level aktivitas fisik untuk memperoleh kebutuhan kalori harian. Itu yang kemudian disebut sebagai total expenditure, energy expenditure-nya. Jadi tergantung, kalau aktivitas fisik Anda tidak aktif, cukup aktif, itu berolahraga, aktif berolahraga agak sering, kemudian sangat aktif berolahraga sangat sering sekali. Maka TEE-nya Anda akan punya TEE yang tidak aktif, itu BMR di atas dikalikan 1,2. Ya, jadi ada hitungan-hitungan di sini yang kemudian bisa Anda lihat secara matematik, ya, bahwa ketika Anda punya berat badan sekian kilo nanti, ya, misalnya contoh ini, ya, tinggi badan 180 kilo, berat badan tinggi badan 180 cm ya, berat badan 74 kilo, kemudian usia 30 tahun, maka level aktivitas fisiknya itu sangat aktif, maka kebutuhan kalori hariannya sudah akan ketemu. Berapa itu? BMR prianya itu 173,25 kalori, karena yang dihitung tadi seorang pria ya, berarti 1.773 kilokalori. Ya. Kemudian TEE-nya juga ketemu 3.059 kilokalori. Artinya apa? Berarti kalau aktivitasnya sangat tinggi, dia akan butuh kalori yang energi yang cukup. Nah, dengan aplikasi tadi, Anda akan bisa input ketika Anda mungkin sarapan dengan omelet, sarapan dengan telur dadar plus nasi, Anda bisa input di situ. Bahkan menu-menu tradisional kita sudah ada di situ semuanya, ya. Rendang misalnya, berapa gram di situ yang Anda makan, begitu Anda input, dia akan konversi berapa kalori yang masuk ke tempat Anda. Maka ketika hitungan-hitungan itu bisa Anda ikuti, maka setiap hari sebenarnya Anda sudah bisa melakukan apa yang disebut dengan simulasi. Simulasi apa? Simulasi matematika yang ada di situ. Jadi ini laboratorium pertama, Mas Mbak. Ketika Anda tidak ada di dalam kampus, Anda belajar di rumah, Anda bisa menerapkan pengetahuan-pengetahuan tentang teknik simulasi ini tadi. Nah, tinggal modelnya Anda menggunakan apa? Ternyata model matematiknya tadi sangat simpel sekali. Kalau mungkin Anda bisa bawa itu ke dalam sebuah model matrik, ya, persamaan-persamaan tadi menjadi sangat simpel sekali. Jadi, kalau dari BMR-nya tadi, seperti ini ceritanya, kemudian Anda bawa ke dalam bentuk matrik, Anda akan ketemu seperti ini. Berarti BMR untuk wanita seperti di atas, BMR pria persamaannya seperti ini. Ya, kalau dibuat persamaan berarti dia akan mengikuti, kalau variabelnya hanya 2, BMR dan BMR di sini adalah berat, maka polanya akan seperti ini misalnya. Ya. Kalau dibuat dalam bentuk matrik, Anda akan punya seperti ini. Kalau dibuat dalam bentuk matrik untuk TE, Anda akan punya seperti ini.
Nah, di sini nanti tinggal Anda input tentang berat, ketinggian, dan umur kalian. Ya, maka akan ketemu BMR pada setiap harinya. Ya, hari berikutnya dihitung lagi, hari berikutnya dihitung lagi, dan seterusnya tergantung aktivitas Anda tadi. Kalau aktivitasnya fisik banyak, kurang, dan seterusnya Anda akan punya sendiri-sendiri. Nah, tapi dengan aplikasi tadi, Anda juga bisa menghitung berapa sebenarnya kalori yang masuk ke dalam tubuh saya. Nah, dari situ Anda bisa melakukan simulasi yang menarik tentang kalori, energi, dan di mana matematika itu berada. Selamat mencoba, silahkan mencoba dulu, mungkin dalam beberapa hari, seminggu ini bisa Anda lakukan itu, ya, maka Anda bisa mengamati, oh di sini sebenarnya matematiknya berada. Ya, yang kedua misalnya ya, yang kedua saya akan bicara tentang mungkin Anda di rumah punya kebun, mungkin di rumah Anda suka menanam, ya. Hampir semua tanaman-tanaman di Indonesia itu kalau di istilahnya apa ya, ada proses yang namanya distilasi, makanya ada sering orang menyebut sebagai minyak atsiri karena daun tersebut, batang tersebut itu bisa diperas, bisa diambil minyaknya, bisa diambil kandungan minyaknya. Maka misalnya seperti ya Anda lihat daun nilam ini bisa menjadi bulgari. Ya, Anda punya kunyit bisa menjadi kurkuma plus. Anda punya tebu, Anda akan punya gula. Anda punya tanaman jahe, Anda punya gingerberin. Gingerberin itu minyak jahe ya. Anda punya apa ini? Citronella itu serai. Maka Anda akan punya citronella di sini. Semua akan jadi minyak dari daunnya, dari batangnya, dari akarnya dan seterusnya. Nah, ketika Anda menanam ini urusan memang tanam menanam, biologi tidak ada urusannya dengan matematik. Tapi tugas kalian di masa pandemik ini ketika membuat laboratorium tadi adalah mencari di mana matematiknya. Ya, saya bisa munculkan di sini. Ya, Anda mungkin akan protes ke saya, Pak, itu kan urusan tentang teknik kimia. Tidak, teknik kimia hanya berhenti di sisi ini, Mas, Mbak. Makanya ilmu kita harus berkolaborasi dengan orang lain. Teknik kimia hanya membuatkan sistem destilasinya, hanya mengatur suhunya. Tapi ketika suhu itu nanti sudah dijalankan, ketika waktu penentuan untuk mesin ini nanti sudah dijalankan, maka akan dihasilkan data-data seperti ini. Misalnya, waktu penyulingan pada 30 menit yang pertama menghasilkan minyak yang tinggi. Kemudian dilanjutkan pada 60 menit, 90 menit, maka jumlah minyak yang dihasilkan sudah akan turun. Anda akan mempunyai model eksponensial di sini. Ya. Anda akan mempunyai model peluruhan di sini. Dengan laju peluruhannya bisa kita hitung. Sehingga nanti kita bisa membuatkan model, oh ini loh, kalau Anda mendistilasi minyak nilam, itu modelnya seperti ini. Kalau minyak jahe, modelnya seperti ini. Sama-sama ternyata hampir semuanya eksponensial meluruh, hanya laju kecepatannya mungkin berbeda-beda. Nah, Anda ketemu lagi. Di situ matematikanya. Ya. Jadi, pada sampai di poin ini saya ingin mengatakan, belajar kita tidak lagi Anda ketemu saya. Anda tidak perlu dengan internet berzoom-zooman dengan saya. Ya, tidak perlu bergoogle meet lagi. Tapi sebenarnya Anda hari ini bisa mengamati, melakukan pengamatan atas apa yang ada di sekitar Anda, kemudian bukan lagi apa itu matematiknya, di mana itu matematiknya berada. Gunakan semua alat matematik yang sudah Anda miliki. Ya, nah, begitu Anda berani menyelesaikan atau bukan menyelesaikan ya, memodelkan terlebih dahulu. Ya, kalau memang Anda masih ragu-ragu, Anda bisa berkonsultasi kepada saya. Benar enggak, Pak? Di dalam destilasi itu modelnya seperti ini. Di dalam kalori tadi itu ternyata modelnya matriks seperti ini. Ya, terus kemudian Anda input data-data yang Anda peroleh tadi. Maka Anda akan ketemu sebuah simulasi. Ya. Nah, disitulah fungsi kita kuliah di masa-masa seperti ini adalah kuliah secara apa istilahnya rekonsiliasi. Ya, bukan lagi saya menghujani kepada Anda rumus-rumus lagi. Tidak, gunakan saja rumus-rumus yang sudah Anda peroleh ini untuk mencari di mana itu matematik bersembunyi di balik setiap event-event itu tadi. Saya akan mengambil contoh yang kemarin saya berikan seminar di SMA Pradita ya. Misalnya seperti ini yang terakhir. Ya. Ada sebuah laboratorium menarik yang dibuat oleh guru, yaitu apa? Yaitu ini.
bagaimana seorang anak diberi tugas mencuci oleh gurunya, kemudian setiap kali mencuci dibuat tabel seperti ini, Senin, Selasa, sampai dengan Minggu. Kemudian jenis barang yang dicuci, piring, gelas, sendok, dan seterusnya misalnya, ya. Maka kalau sudah seperti ini, sebenarnya mungkin maksud dari guru itu agar supaya si anak punya jiwa disiplin, jiwa bersih, BHBS, ya, perilaku hidup bersih dan sehat misalnya, ya. Terus perilaku membantu orang tua misalnya. Tapi di balik data ini tadi, lagi-lagi Anda menemukan matematiknya. Anda bisa mengajak dia membuat grafik. Anda sendiri bisa membuat semacam modeling, misalnya statistikanya. Ya, Anda bisa minta lagi satu baris, misalnya jumlah piring yang pecah misalnya untuk dicatat. Ya, maka kejadian yang di atas adalah deterministik, yang di bawah piring yang pecah adalah stokastik, misalnya probabilitas. Berarti pertanyaannya kalau di atas rata-rata piring yang dicuci dalam 1 minggu berapa? Tapi kalau yang di bawah bukan rata-rata lagi, kebolehjadian, probabilitas piring yang pecah selama 1 bulan itu ada berapa? Karena yang satu disengaja, yang satu tidak disengaja. Nah, dari situ saja Anda akan sudah bisa memahami kejadian yang deterministik dan kejadian yang stokastik. Ya. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan begini, Mas, Mbak. Anda bisa melihat ini sebenarnya adalah kalau menurut saya matrik. Matrik berapa? Matrik 3 kali 7. 3 itu barisnya, 7 itu kolomnya. Jadi, kalau Anda setelah menyambungkan ke statistika, Anda bisa menyambungkan ini ke matrik. Kemudian kalau matrik itu saya kalikan dengan matrik misalnya 7 kali 1, akan menghasilkan matrik baru 3 kali 1. Atau Anda kalikan dengan 7 kali 3 akan menghasilkan matrik baru 3 kali 3 misalnya. Apa maksudnya itu? Anda bisa melacak semuanya. Anda bisa menjelaskan pada diri Anda sendiri maupun pada orang lain. Sehingga tidak kemudian ketika belajar matrik kita tiba-tiba ketemu ini matrik ordo 3 kali 7. Kalau diinvest jadi begini. Kalau dikalikan akan jadi begini. Tapi makna di balik itu semua sebenarnya adalah satu event, satu kejadian. Anda akan sulit sekali. Hari ini, kalau belajarnya hanya menghujani dengan apa itu matematika, saatnya tidak tepat. Anda harus belajar sebenarnya di mana matematika itu berada. Nah, sampai di sini saya sangat berharap untuk mahasiswa yang ikut kuliah teknik simulasi, selain materi-materi yang sudah saya sampaikan terdahulu, silahkan Anda membuat semacam IC, semacam tulisan ya terkait simulasi matematika dari semua kejadian yang Anda alami selama masa pandemik ini. IC itu silahkan ditulis dengan bebas, ya formatnya bebas, ya. Tapi yang penting di dalamnya ada cerita event itu kejadiannya yang Anda amati, kemudian yang Anda amati ini akan keluar data, terus kemudian Anda temukan matematikanya di sini, kemudian Anda bikin sedikit simulasinya seperti itu tadi. Nah, itu yang saya tunggu dari kalian. Mudah-mudahan materi kuliah kita selama pandemik ini bisa Anda pahami. Jadi saya tidak mengantarkan teori lagi, tapi saya menerapkan teori apa yang sudah Anda peroleh selama masa kuliah di UNS, di Prodi Matematika itu, untuk kemudian Anda terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan itulah kuliah pengantar teknik simulasi, yang dimana modelnya adalah project based learning. Jadi saya tunggu, silahkan Anda punya waktu cukup untuk sampai nanti ujian. Tanggal ujian saya tidak tahu, tanggal ujiannya nanti mungkin seminggu atau 2 minggu lagi. Setelah itu Anda kumpulkan kepada saya tulisan IC itu ya, pemikiran, benar-benar pemikiran murni Anda, menemukan hal-hal yang dalam keseharian bisa Anda temukan matematika seperti itu tadi. Saya kira itu, selamat bekerja, selamat berkarya. Saya tunggu IC kalian, tulisan kalian, untuk nanti setelah selesai, kapanpun Anda selesai menulis itu, silahkan dikumpulkan ke saya sebelum nilai
harus dikumpulkan semuanya. Targetnya bukan mencari nilai, tapi targetnya Anda harus mencari kefahaman, Anda mampu membuat analisis dan analogi atas setiap kejadian yang Anda jumpai di masa krisis pandemik ini di rumah Anda masing-masing atau di daerah Anda masing-masing. Terima kasih, selamat siang, selamat bekerja untuk semuanya.